Benar-benar luar biasa anak muda itu. Di tengah belantara hutan yang lebat, Sang Nila Saroya berdiri tegap setelah berhasil menghancurkan padepokan Sugaluh. Dengan senyum licik, ia menunggu kedatangan adiknya, Empu Mahasyura, yang belum menyadari kehancuran tempat yang mereka tinggali. Bersama Darpayuda, sekutunya yang licik, Sang Nila Saroya berencana kembali ke padepokan untuk membawa hasil jarahannya, pusaka-pusaka sakti dan kitab ajian yang selama ini dijaga oleh para pendekar Sugaluh. Namun, tanpa disadari oleh mereka, seekor burung belibis putih mengintai dari kejauhan. Burung itu tak lain adalah Prabu Angling Dharma yang menggunakan ilmu penyamarannya untuk menyaksikan sendiri kelicikan mereka. Diam-diam, Prabu Angling Dharma mendengar setiap rencana jahat yang dirancang Sang Nila Saroya, termasuk upaya membawa pusaka-pusaka itu pergi. Benar mantap. Kamu pikir saya benar-benar mencintai orang tua macam Mahasyura, meskipun dia sangat sakti? Selama ini, saya terpaksa berpura-pura mencintai dia, karena saya butuh ilmunya. Tapi Kakang Mahasyura selalu melarang saya berlatih ilmunya, dengan alasan perut saya. Bagaimana nanti dengan anak Kakang Mahasyura yang sedang Nyai kandung? Ini anakku. Aku sangat yakin, anak yang aku kandung ini bukan anak Kakang Mahasyura. Karena ketika dia mengawiniku, aku sudah 2 sasi terlambat bulan. Aku akan kembali ke padepokan dekat Gunung Parang. Mari, Nyai. Aku akan menghimpun kekuatan dari perguruan Halimun Petak. Untuk itu, saya mengajak Ki Darpasyura bersama-sama menegakkan kekuatan perguruanku yang sudah hancur oleh Sudamani. Ada dendam perguruan yang masih belum tuntas. Kalau tidak salah, perguruan Halimun Petak adalah Empu Ranggasuli. Dia ayah saya. Oh. Saya yakin Nyai sudah tahu perseteruan antara ayah Nyai dengan Kakang Mahasyura. Itu kenapa saya harus minggat dari Sugaluh. Siapa nanti yang akan menjadi guru di sana? Kamu sendiri, Ki. Nanti kalau anak ini sudah lahir, aku yang akan menggantikannya. Sangat janggal kalau sebuah negara tidak memiliki raja. Selama Gusti Prabu Angling Dharma meninggalkan negeri Malwapati, rakyat kita seperti ayam kehilangan induk. Tidak memiliki kebanggaan sebagai rakyat Malwapati. Bahkan, mereka cenderung menjadi bangsa yang rendah diri. Lalu, maumu apa, Prabaswara? Mestinya Gusti Patih sudah harus mengambil keputusan. Keputusan? Ya. Sementara itu, di kerajaan Malwapati, suasana tidak kalah memanas. Para prajurit mempertanyakan kesetiaan sang raja, yang sudah lama meninggalkan singgasana demi pengembaraannya. Beberapa dari mereka bahkan meragukan keberadaan Prabu Angling Dharma sebagai pemimpin sejati. Ada bisik-bisik di kalangan prajurit yang menyebut bahwa seharusnya Patih Batik Madrim lah yang menduduki tahta. Namun, Batik Madrim dengan tegas menolak gagasan itu. Ia memegang sumpahnya untuk tetap setia sebagai patih dan tidak merebut hak rajanya. Di tengah keraguan dan ketegangan, Prabu Angling Dharma tiba-tiba muncul di istana dan duduk di singgasananya. Kehadirannya mengejutkan semua orang, termasuk Batik Madrim, yang menolak mempercayai bahwa pria di hadapannya adalah rajanya. Untuk membuktikan kebenarannya, Angling Dharma harus menghadapi Patih Batik Madrim dalam pertarungan sengit. Masih dimiliki Prabu Angling Dharma? Atau sebenarnya sudah batal?
Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai hal itu. Saya tetap rela adik Prabu memegang tampuk kekuasaan. Meskipun Dinda Setiawati telah tiada. Ini menyangkut tanggung jawab beliau, Gusti Patih. Sungguh sangat berbeda. Seorang pewaris asli dan seorang yang hanya menerima pemberian. Jangan menggoyah keyakinanku, Katiwanda. Janji seorang satria itu pantang mencela-menceli. Pagi kuning, siang merah, malam hijau. Gusti akan membiarkan negeri ini semakin kerdil tanpa kemajuan setapak pun, karena tidak adanya raja. Tidak, tidak benar semua ini. Siapa kamu? Apa aku sudah banyak berubah, Kakang Madrim? Adik Prabu seorang yang sangat santun. Sedangkan caramu datang sembunyi-sembunyi seperti maling. Maafkan aku, Kakang Madrim. Sebenarnya aku ingin membuat sebuah kejutan kepada kalian. Tapi mendengar pembicaraan kalian barusan membuat aku kurang bernafsu. Maaf, aku masih menyaksikan kebenaranmu sebagai Prabu Angling Dharma. Apakah kamu sanggup meyakinkan aku bahwa kamu adalah rajaku? Kamu menantangku, Kakang Madrim? Aku wajib meyakini kebenaran dari raja negeriku. Keduanya bertarung di luar istana, memamerkan keahlian dan ilmu mereka masing-masing. Meski Batik Madrim dikenal memiliki kekuatan yang setara dengan rajanya, sejarah membuktikan bahwa ia selalu kalah dalam pertarungan langsung melawan Prabu Angling Dharma. Dengan ilmu ajian yang luar biasa, Prabu Angling Dharma kembali membuktikan bahwa ia layak menjadi Raja Malwapati. Akhirnya, Batik Madrim tunduk dan menerima kepemimpinan sang raja yang kembali dari pengembaraan panjangnya. Cukup Gusti, hamba percaya. Pengembaranku ternyata tidak sia-sia, Kakang Madrim. Aku bisa melihat langsung apa yang terjadi di kalangan rakyatku.
Berbagai macam bentuk kehidupan yang selama ini belum pernah saya lihat dari tembok ke daton. Sudah merupakan kebiasaan. Seorang prabu biasanya cukup melihat kehidupan rakyatnya lewat laporan para tumenggung dan adipati. Adipati menerima laporan dari para kuwu dan bekel. Bekel menerima laporan dari Jagabaya dan para kepala kampung. Itulah kenapa banyak raja yang menjadi membambung. Maksud Adi Prabu? Banyak rakyat yang menderita, tapi raja tidak mampu melihatnya. Tidak sedikit rakyat yang menjerit karena penderitaan mereka. Tapi kuping raja sama sekali tidak bisa mendengar. Karena semua laporan kehidupan yang masuk ke dalam kedaton sudah disaring dan diberi bedak. Supaya kelihatan indah, adem ayem, toto tentrem, kertora. Malam itu, di tengah cahaya rembulan, Prabu Anglingdarma dan Batik Madrim berbincang. Sang raja menceritakan pengembaraannya dan pengamatannya terhadap kondisi rakyat kecil. Ia mengungkapkan bahwa laporan yang diterima di istana seringkali dipoles menjadi indah, sementara kenyataannya banyak rakyat yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Pengembaranku selama ini membuka mata dan telingaku. Bahwa ternyata rakyat tidak pernah peduli. Apakah rajanya berwibawa atau tidak? Yang penting bagi mereka, apakah raja memperhatikan nasib mereka atau tidak? Pusaka terbaik ciptaanku dicuri. Aku yakin ada orang lama perguruan Sugalu yang mempengaruhi istriku. Saya tidak tahu apakah ini hanya kebetulan terjadi. Di sisi lain, di Padepokan Sugaluh, Empu Mahasyura kembali dari semedinya hanya untuk menemukan tempat itu hancur berantakan. Pusaka-pusaka berharga, termasuk kitab ajian Desenria, telah lenyap dicuri oleh Sang Nila Saroya. Dengan hati hancur, Empu Mahasyura harus menerima kenyataan pahit bahwa warisan leluhurnya telah dirampas oleh pengkhianatan yang menyakitkan. Kisah ini adalah tentang konflik, pengkhianatan, dan kebangkitan. Sebuah perjuangan yang melibatkan kekuatan, kesetiaan, dan harga diri di antara para tokoh besar seperti Prabu Anglingdarma, Patih Batik Madrim, dan Empu Mahasyura. Siapakah yang akan menang dalam pertarungan nilai, dan bagaimana akhir dari pencurian pusaka yang mengubah takdir ini? Tapi tidak dengan cara buruk seperti ini. Semua orang sudah dikerahkan menyisir pantai. Bahkan, beberapa orang pun sudah sampai di Pulau Hantu. Tapi Biung belum juga diketemukan. Terus terang, saya bingung, Kakang. Kamu siap menghadapi Gusti Empu, juga para tumenggung Sedayu, kalau kembali ke Padepokan Sugalu? Maksudmu, kamu lebih suka tetap tinggal di pulau ini? Karena kamu naksir sama cucu Kalapati itu, kan? Lu, jangan keungkit itu lagi. Aku sudah katakan semuanya kepadamu. Tantri hanyalah teman biasa. Apakah aku harus bersikap kasar kepada orang yang pernah menolongku? Tidak perlu kasar, tapi perlu ada jarak. Selama ini, kesannya Kakang terlalu memberi kesempatan pada gadis centil itu.
Kakang memang senang kan? Galuh, jangan. Senang? Hah? Galuh. Jangan, Geli. Galuh, jangan, Geli. Kakang,